Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji, menyembah Dia. Pada malam hari ini, kekuatan yang baru boleh ada buat setiap kita. Yang lemah boleh dikuatkan, yang dalam keadaan sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, di mana kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah Engkau. Biar malam hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau mendekap setiap kami Tuhan. Setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan. Biar Engkau mengajarkan kami untuk kami terus selalu bersyukur di dalam segala kondisi kami Tuhan. Di dalam segala kondisi keadaan kami, apapun saat ini yang ada Tuhan. Kami mau belajar bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari datang pada Tuhan, mari sembah Yesus. Mari bersyukur buat kebaikan, buat penyertaan berlindungan, buat kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mari bersyukur kepada-Nya, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dan lebih lagi selalu bersyukur, oh Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mau selalu bersyukur, mari mengucap syukur di dalam setiap keadaan kita. Kau Tuhan yang Selalu bersyukur, yang selalu berserah pada menopang. Tuhan. Ku mau selalu Sebab bersyukur, kekuatan dari Tuhan selalu yang bersyukur. memampukan.
sebab itu kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Mari syukuri hidup kita saudara, sebab Dia Tuhan yang membentuk kita dengan kasih-Nya, dengan rencananya yang besar. Dia menjadikan kita sehingga kita dapat hidup di hadapannya, sebab Dia yang menopang kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu katakan bersama malam hari ini di hadapan Tuhan, Kau membuatku Tuhan sesuai rencana. Kau membuatku sesuai rencanamu. Engkau yang memegang Tuhan setiap musim di hidup kami. Amin Yesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku, Kami milik-Mu Tuhan. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang kami indah Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku kepadamu Yesus. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau yang membuatku sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang megang memegang setiap musim di hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang kami indah Tuhan di Tetap mata-Mu Kau Yesus. pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. In Your grace I surrender. You are mine. Now forever, Lord forever. Jesus, I'm alive in Your wonder. In Your I am yours, I am yours, now forever. In Your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive. I'm alive in Your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang pemegang kendali di hidup kami Tuhan, setiap musim demi musim. Oh, kami serahkan semua kekhawatiran kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun tetap Engkau pandang kami indah di mata-Mu Tetap Kau Tuhan. pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
sekali lagi katakan, Kau membuat kami sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai Engkau yang menciptakan kami Tuhan sesuai rencanamu Bapa. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang kami indah Tuhan. Kau pandang indah dalam-Mu. Amin Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menuntun hidup kami. Bawa kami untuk melakukan setiap kehendak Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Sebab Engkau yang bentuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Kami ada untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Bahwa kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari angkat tanganmu, katakan I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. Now Jesus. forever. I'm alive in your wonder, in your wonder. I am yours, I am yours. Kami di dalam-Mu Tuhan dan Engkau di dalam kami selama-lamanya Yesus. In your grace I am surrender. Dalam anugerah-Mu Tuhan kami berserah. Now forever I'm alive in your wonder. Kami bawa setiap hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Ya, ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau. Kami bawa sepenuhnya di hadapan-Mu. Amin. Segalanya bagi-Mu. Amin Yesus. Segalanya untuk-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kami bawa, kan ku bawa persembahanku, yang terbaik, hanya bagi-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya dari-Mu Tuhan. Kami bawa persembahanku, hanya bagi-Mu, Yang terbaik. segalanya yang ku miliki, kami bawa yang terbaik daripada-Mu. Oh Tuhan, Bawa persembahanku, persembahan
yang terbaik hanya bagimu. Segalanya bagimu Tuhan, sebab kami terima apa yang terbaik dari tangan-Mu. Kami beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Ajar hati kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih buat kasih setiamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya kami terima yang terbaik daripadamu. kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, terima kasih Tuhan. semuanya Haleluya. daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami mau memberi yang terbaik bagimu. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena semua yang ada pada kami itu dari Tuhan, hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan hari-hari ini lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Karena itu malam hari ini kami membuka hati bagi firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar firman-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian ya yang sudah masuk. Ya bukan bacakan ya, malam ini saya akan bersaksi saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada seorang ya, dia mengaku dokter dari rumah sakit Siloam. Ya, dia mengaku dokter dari rumah sakit Siloam dan dia bilang, "Ibu, saya boleh minta nomor rekening Ibu karena kami dari rumah sakit Siloam ya itu ada mau menabur untuk pelayanan. Kami mendengar Ibu sedang membangun sekolah ya." Dia berkata, "Tolong Ibu kirim nomor rekening ya." Dia mengaku namanya Dokter Epistel Pangujian Simatupang. Akhirnya saya ya balas WA, saya balas inboxnya itu di Facebook. Saya bilang, "Terima kasih Pak, ya ini nomor rekening yayasan untuk pelayanan." Lalu saudara ya begitu malam harinya dia WA kepada saya karena dia minta nomor WA. Dia kirim bukti transfer, "Ibu saya sudah transfer ya, maaf tidak seberapa, kami menabur 10 juta. Ada bukti transfernya saudara. Seolah-olah sudah masuk ke rekening yayasan. Saya jawab, "Terima kasih Pak, Tuhan memberkati." Dan begitu beberapa saat kemudian dia WA lagi kepada saya, "Bu, ada tambahan ya, barusan kami sepakat untuk menambah taburan kami. Ini bukti transfernya." Dia kirim 25 juta saudara. Dan saat itu ya saya cuma balas, "Oh iya terima kasih Pak."
Dia berkata nggak lama kemudian dia menelpon saudara, benar-benar menelpon. Dia bilang, maaf Ibu Debbie, ya itu kami transfernya ternyata kelebihan. Jadi saya minta tolong Ibu transfer kembali ya ke rekening yayasan ini. Ya dia kasih saudara nama yayasannya itu. Ya dia bilang ini nama yayasannya, tolong Ibu segera transfer di Yayasan Harapan Kasih ya. Ibu tolong transfer ke rekeningnya ini. Saya lihat atas namanya Ivan Permana. Saudara, yang luar biasanya itu ya, ketika saya diberitahukan begitu, saya tidak kepikiran kalau ini penipuan. Saya langsung balas dia, oh iya baik Pak. Saya akan segera transfer ya Pak. Ya, saya pasti transfer. Tapi saudara, puji Tuhan karena waktu itu saya sedang berada di luar rumah. Dan hari itu ya HP saya yang untuk mobile banking itu ketinggalan. Biasanya tidak pernah ketinggalan. Tapi hari itu ketinggalan. Bahkan ketika HP itu ketinggalan, saya keluar dari rumah dengan suami ya, waktu udah mau keluar di perumahan saya tahu HP ini ketinggalan. Tapi saya sengaja tidak mau ngomong kepada suami karena kalau saya ngomong suami itu pasti putar balik untuk ambil HP itu. Saya di hati hanya berkata begini, nggak usah lah sekali-sekali juga ya, nggak usah bawa HP itu, nggak apa-apa. Itu HP yang khusus untuk transfer mobile banking dan lain sebagainya. Ketika saya dapat WA di nomor yang satu berkata, Bu tolong balikin uangnya ya ke rekening ini. Sekarang juga saya tuh mau transfer, saya cari HP saya, oh iya saya lupa bawa HP saya yang buat transfer. Saya WA ke dia, Pak maaf HP yang buat mobile banking saya itu ketinggalan. Hari ini tuh nggak tahu pas ketinggalan kenapa, tapi saya nggak tahu. Tapi saya janji ya Pak, saya pasti akan segera transfer kembali uang itu. Saya tidak kepikiran kalau itu penipuan saudara. Ya tapi orang itu maksa terus, dia bilang, Bu tolong ya sekarang Bu, ya Ibu nggak usah pakai HP yang itu, Ibu bisa pinjam HP suami Ibu aja. Lalu saya balas dia, oh iya Pak, saya pinjam HP suami saya aja untuk transfer sekarang juga. Karena saya nggak mau ya saudara, namanya itu uangnya orang disuruh kembalikan, masa kita tahan-tahan ya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya waktu itu sudah mau berdiri mau ambil HP suami untuk pinjam mobile bankingnya transfer balik. Tiba-tiba tuh ya di hati saya tuh kayak ya ada suara yang berkata begini, coba kamu cek nama itu ya di internet. Lalu saya cek nama itu saudara. Nama dokter ya para pengujian itu Simatupang. Waktu saya klik keluarlah di Facebook. Ternyata semua orang itu komen berkata hati-hati ini penipu, ini penipu, ini penipu, ini penipu. Wah ketika saya itu membaca itu saya langsung wah berarti saya ini ditipu ya. Akhirnya saya cerita ke suami saudara. Ya dan puji Tuhan saya terluputkan saudara. Saya melihat itu di sini begini saudara ya. Saya tuh tidak pernah ketinggalan HP itu saudara. Tapi hari itu ya kok bisa loh ketinggalan. Dan saya percaya tidak ada perkara yang kebetulan terjadi. Dan waktu sudah ketinggalan itu baru beberapa jauh dari rumah tuh saya sudah tahu ketinggalan HP itu. Ya tapi saya tuh berkata di hati enggak usah ngomong ke suami. Karena kalau saya ngomong dia pasti putar balik ngambil HP ketinggalan. Saya cuma berkata di hati enggak apa-apa lah enggak bawa itu HP. Ya dan saudara ternyata itu cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Kalau HP itu di tangan saya tanpa ngecek ya tanpa apa pasti saya langsung transfer balik. Karena dia mengirimkan bukti transfer. Dan benar setelah saya sampai di rumah malam itu saya ambil HP itu saya coba cek ternyata memang tidak ada transferan masuk sejumlah 10 juta, 25 juta itu enggak ada. Jadi itu penipuan. Tapi yang saya bersyukur di sini adalah ya perkara saya ketinggalan HP itu loh saudara. Ya saya baru berkata Tuhan terima kasih ya Tuhan, ternyata Tuhan tuh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap firman itu terjadi dalam hidup kita saudara, makanya sampai Tuhan pun lindungi ya uang saya tidak akhirnya ya
ditipu oleh orang, saudara. Karena itu dalam hidup ini marilah kita sungguh-sungguh menyertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, dalam segala hal, dalam keuangan kita. Supaya saudara, ya keuangan itu juga tidak bocor untuk hal-hal yang yang sebenarnya itu tidak harus terjadi. Ya coba kalau kemarin HP itu tidak ketinggalan, maka saya pasti sudah mentransfer sejumlah uang. Ya saya yakin sekali karena saya langsung refleks ketika ditagih kembali uang itu, langsung saya cari HP itu, saya mau transfer buru-buru, saudara. Tapi itulah Tuhan, ya, Dia meluputkan orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan mengikuti Dia. Saudara, saya cuma mau kasih satu pesan hari ini, jangan pernah jauh dari Tuhan, sebab itu ya yang menjadi alasan Tuhan itu menyertai kita, melindungi berkat-berkat kita tuh kalau hati kita terus tertuju kepada Dia, kita terus mengandalkan Dia. Karena itu tetaplah percaya. Ya, puji Tuhan, luar biasa saudara. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ya, dan puji Tuhan. Kita kemarin sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 18, sudah selesai bagaimana akhirnya Elia menyuruh bujangnya untuk pergi naik ke atas gunung dan melihat, ya, dan bujangnya berkata ada awan setelapak tangan, ya, dan akhirnya turunlah hujan yang sangat deras, ya, dikatakan di sana, sehingga pada waktu itu Ahab, ya, terhalang oleh hujan, ya, tetapi Elia pada waktu dia pulang, saudara, dalam sekejap mata dikatakan langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan ia berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Padahal Ahab duluan pergi naik kereta, tapi Elia berlari dalam kuasa Tuhan, ya. Dan akhirnya turunlah hujan dan nama Tuhan, ya, Allah yang disembah oleh Elia ternyata terbukti menjadi Tuhan yang menurunkan hujan. Jadi saudara, kita harus percaya Tuhan itu ada, Dia hidup dan Dia menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita lanjut sekarang 1 Raja-Raja 19, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya, ya, beginilah kiranya para Allah huruf kecil menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, ya, Isabel menjadi sangat marah ketika mendengar bahwa Elia membunuh semua nabi-nabi palsunya itu. Ya, Isabel menjadi murka ketika mendengar bahwa, ya, nabi-nabinya semua sudah dibantai oleh Elia. Ya, saudara, kita lihat, ya, ada seorang perempuan yang begitu jahat hatinya, ya, sehingga ketika dia mendengar bahwa Elia membunuh nabi-nabi palsunya, dia bersumpah, dia mengirim pesan kepada Elia, katakan kalau sampai besok sama dengan jam sekarang ini kamu tidak mati, maka, ya, Allah huruf kecil itu akan menghukum aku, kata Isabel. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Isabel mengeluarkan sebuah ancaman kepada Elia, saudara. Karena Isabel sangat marah sehubungan dengan kematian nabi-nabinya. Karena merekalah yang telah memberitahu dia segala sesuatu dan yang dia percaya dan dia dengar. Dengan menubuatkan, ya, nubuat-nubuatan palsu bagi kekuasaan dan kemuliaan, ya, yang akan datang bagi Isabel. Tugas dari nabi-nabi palsu itu adalah mendewakan raja dan ratu serta membantu, ya, mengabadikan, ya, kerajaan mereka. Isabel menjadi sangat marah, ya, karena para pendukungnya itu dilenyapkan. Kebanggaan serta otoritasnya menjadi rusak.
uang yang sudah ia investasikan dalam nabi-nabi ini sekarang sudah hilang. Yang menyebabkan kematian nabi-nabi itu terus ya menjadi duri di pihak Isabel karena dia selalu memprediksikan ya kesuraman dan malapetaka Elia ini. Karena Isabel tidak bisa mengontrol lagi tindakan-tindakan Elia. Dia bersumpah hendak membunuh Elia. Selama Nabi Allah ada di sekelilingnya, Isabel tidak akan bisa melakukan semua kejahatan yang dia inginkan. Kenapa Isabel menjadi sangat marah? Karena nabi-nabinya dibunuh, saudara. Karena nabi-nabi ini yang akan membantu dia melaksanakan semua ya kejahatannya, keinginannya di atas bangsa Israel. Karena kalau ada nabi-nabi palsu ini bahkan orang-orang Israel, rakyat pun akan ikut percaya. Oh, itu yang Tuhan katakan bahwa Isabel akan memerintah, bahwa Ahab akan terus ada dalam kursi pemerintahan. Ya, ini adalah nubuatan-nubuatan palsu. Sebaliknya, Isabel tuh tidak suka dengan nabi yang asli yang dari Tuhan seperti Elia karena dia akan menubuatkan hal-hal tentang kejatuhan, tentang malapetaka, tentang murka Tuhan yang akan turun. Ya saudara, ya bukankah sekarang ini juga orang-orang lebih suka mendengar firman yang enak-enak tentang janji-janji Tuhan. Sementara firman yang keras, firman yang menegur, menemplak tuh mereka sudah gak mau dengar lagi. Jadi hati-hati ya, mari kita menjadi orang yang mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan sekalipun itu keras. Karena ya kalau itu dari Tuhan pasti untuk mendatangkan ya keselamatan bagi jiwa kita. Sebaliknya buat apa kita dengar firman yang enak-enak ya tetapi pada akhirnya mencelakakan kita. Saya ingat saudara, saya pernah ada di satu ibadah KKR di satu daerah. Lalu pemimpin dari daerah itu dipanggil maju ke depan dan beberapa hamba Tuhan termasuk saya diundang maju ke depan untuk mendoakan ya kepala daerah itu. Saya ingat saudara ada ya semua pendeta yang mendoakan tuh doanya semua manis-manis saudara ya. Mereka berdoa Tuhan akan memakai engkau, Tuhan akan meninggikan derajatmu, Tuhan akan mengangkat engkau ya dengan jabatan yang ini. Semua yang saya dengar doanya itu bagus-bagus. Giliran saya berdoa ya saya cuma bilang Tuhan taruh perkataanmu di mulutku. Ketika saya berdoa buat kepala daerah itu yang keluar dari mulut saya adalah seperti ini saudara. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan maka Tuhan akan mengokohkan setiap jabatan dan kepercayaannya kepadamu. Tetapi jika engkau berkhianat, melakukan dosa, maka Tuhan yang akan menjatuhkan engkau. Saudara ya, dan ya saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan dan benar. Ya ternyata pada akhir-akhirnya terjadi saudara ya. Dia benar-benar jatuh. Dan ya itulah ya banyak dosa yang akhirnya menjatuhkan banyak orang. Saya percaya saudara ketika kita ini sungguh-sungguh mau menyatakan apa yang benar sesuai apa yang Tuhan taruh, gak usah takut. Sekalipun itu keras tapi kalau itu teguran dari Tuhan ya kita harus sampaikan. Ayat yang ketiga saudara ternyata di sana dikatakan Elia menjadi takut dan dia lari saudara. Ya ayat 3 maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar ya. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara ya Elia ini mengalami ya satu hal yang ya mungkin dia lelah ya secara fisik dan juga secara roh. Dia tuh baru mengalami sebuah pertempuran, dia baru mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Menantang semua nabi-nabi palsu yang dimiliki oleh Isabel. Dia menantang mereka untuk menyaksikan kuasa Tuhan bahwa Allah lah yang sanggup menurunkan hujan. Dia bahkan melihat saudara bagaimana kuasa Tuhan itu. Bahkan Elia barusan membunuh 450 nabi Baal dengan keperkasaan ya yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Tapi ketika dia mendengar ancaman dari seorang wanita, hanya wanita loh ya. Wanita istri Raja Ahab yang bernama Isabel, Elia itu bisa mengalami satu ketakutan yang begitu hebat saudara. Ya, kenapa demikian? Ya mungkin karena Elia mengalami kelelahan dan keputusasaan yang begitu luar biasa. Dan tepat setelah ya 2 kemenangan rohaninya yang hebat.
Yang pertama kekalahan nabi-nabi Baal. Yang kedua yaitu dia mengalami mujizat terkabulnya doa, yaitu hujan turun. Saudara, keputusasaan itu sering muncul setelah pengalaman-pengalaman rohani yang hebat. Terutama pengalaman rohani yang memerlukan perjuangan secara fisik atau melibatkan emosi yang sangat besar. Ya, untuk mengeluarkan Elia dari depresi, mula-mula Allah itu membiarkan Elia beristirahat dan makan. Dan kemudian Tuhan memperhadapkan dia, saudara, ya, dengan kebutuhan untuk kembali kepada misi, ya, untuk memberitakan firman Tuhan di Israel. Karena pertempuran Elia itu belum selesai, ya, masih ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Saudara, ketika kita ini merasa kecewa, merasa putus asa, merasa lelah, ya, ingat saudara, ya, jangan pernah menyerah. Elia, dia menyerah, saudara. Dia datang, ya, dia masuk ke padang gurun, bujangnya dia tinggalkan. Lalu apa yang terjadi? Dia menyendiri di bawah pohon arar dan dia berkata kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia minta mati sama Tuhan, saudara. Ya, apa pergumulan-pergumulan yang hari ini terlalu berat bagi kita dan kita seolah-olah sudah seperti Elia yang mau menyerah, ya, dan mau mati saja aku ini. Jangan pernah putus asa dengan pergumulan hidup. Mungkin engkau sudah mengalami sakit penyakit, masalah keuangan, pergumulan dengan rumah tangga, atau pergumulan apapun, ya. Jangan membuat kita menyerah, putus asa dan bilang, ambil saja nyawaku. Saudara, pertempuran kita belum selesai. Rencana Tuhan atas hidup kita belum selesai. Ya, karena itu kita juga melihat di sini Tuhan itu tidak meninggalkan Elia sendirian. Ketika dia berkata minta mati, ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, saudara, ketika engkau capek, ketika engkau lelah, ya, jangan dulu berdoa minta mati, tapi beristirahatlah sejenak, ya, berhentilah sejenak, ya, tidur dulu, ya. Elia tertidur di bawah pohon itu, ya, karena kecapean fisik, ya, emosi itu memang berat, saudara. Apalagi Elia cuma seorang diri. Ya, bertempur dengan begitu banyak, ya, bangsa Israel, dan ini raja yang harus dihadapi. Ya, secara emosi dia lelah, secara jiwa dia lelah. Tapi jangan biarkan kita mengucapkan kata-kata yang putus asa di hadapan Tuhan. Elia tertidur, ya, seringkali yang kita butuhkan tuh hanya tidur dulu. Waktu kita sudah bangun tidur, ya, makan, saudara. Di sana akhirnya kenapa malaikat Tuhan datang, ya, kepada Elia dan memberi dia makan. Sesudah Elia berbaring, ya, dan ia tidur di bawah pohon ara itu. Ya, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia sambil berkata, ya, kepadanya, bangunlah, makanlah, ya. Tidur dan makan, ya, itu perlu, ya, tapi jangan menjadi pelarian. Ada orang ketika stres makan terus jadi gendut, saudara, ya. Makan secukupnya, tidur secukupnya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya itu ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, dari sini kita melihat, ya, kenapa malaikat itu datang membawakan dia makanan roti, saudara. Tuhan mau Elia itu percaya bahwa kamu tuh gak sendiri, ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ada mujizat yang terjadi, artinya Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh berserah kepada dia. Ya, ada Tuhan, masih ada Tuhan yang, ya, ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah menyerah, ya, tetapi datanglah kepada Tuhan, saudara. Setelah dia makan dikatakan lalu dia berbaring pula, dia tidur lagi. Ya, ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau ndak istirahat, ndak makan, ya, perjalanan yang dekat nanti jadi jauh, saudara. Ya, kita butuh kekuatan, ya, butuh istirahat dan butuh makan.
Ya, dan dikatakan di sana, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, saudara, kita lihat di sana bahwa perjuangan visi Tuhan atas hidup Elia belum selesai. Ya, sekalipun mungkin dia merasa lelah secara fisik, bagaimana dia mengalami pengalaman rohani yang hebat, ya ingatlah saudara bahwa tujuan Tuhan atas hidup kita itu belum selesai. Karena itu jangan pernah menyerah ya. Visi, misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita belum selesai. Makanlah, istirahatlah ya supaya kita ini kuat menghadapi perjalanan yang jauh. Ya makanya sering dikatakan jangan lupa sarapan supaya kita kuat menghadapi kenyataan hidup. Ternyata makanan itu juga memberi kekuatan. Dikatakan setelah dia makan maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan berapa lama? 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Makanan yang Elia makan memberi dia kekuatan 40 hari 40 malam. Kenapa bisa lama begitu? Kalau kita beli roti di Indomaret kita makan itu gak mungkin bisa tahan sampai 40 hari 40 malam. Tapi karena makanan yang dari surga yang diberi oleh malaikat yang dia makan. Artinya apa saudara? Perkara-perkara rohani bisa memberikan kepada kita kekuatan yang lebih luar biasa untuk kita bisa berjalan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bahkan ketika Elia melarikan diri ke gunung Sinai, dia kembali ke tempat kudus Allah di mana Allah dulu menjumpai Musa dan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Jelas Allah memberi Elia kekuatan khusus untuk berjalan sejauh itu lebih dari 200 mil tanpa tambahan makanan. Seperti Musa sebelum dia dan Yesus sesudah dia, Elia berpuasa sebelum dia, Yesus juga berpuasa. Elia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yesus juga berpuasa. Dan berabad-abad kemudian Musa, Elia dan Yesus berkumpul bersama-sama di puncak gunung saudara. Dan kita lihat bahwa Elia dia bisa melarikan diri ke gunung Sinai, tetapi pada akhirnya dia tahu kemana dia harus datang, ke tempat kudus Allah di gunung Horeb. Karena itu ini juga berbicara tentang arti kiasan. Ketika kita lelah, banyak pergumulan, takut, kecewa, datanglah ke gunung Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada kuasa untuk memberikan kita kemenangan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah hidup Elia, bagaimana dia sudah melihat kuasa Tuhan yang besar. Dia sudah mengalami kuasa Tuhan mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi dia begitu ketakutan ketika mendengar Isabel mengancam untuk membunuh dia. Namun kami percaya ketika Tuhan yang menyuruh kami, maka Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Seorang malaikat datang memberikan dia makan. Artinya ketika kami sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan surgawi, ada penyertaan Tuhan yang akan dinyatakan lewat hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang. Kami hanya harus mendekatkan diri kepada Tuhan seperti halnya Elia, dia pergi ke gunung Horeb. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan yang berat. Anak-anak-Mu sedang dalam pergumulan sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga. Tuhan Engkau menjadi penolong bagi kami. Engkau yang sanggup membawa mujizat dalam hidup kami. Engkau yang sanggup menuntun kami untuk memasuki jalan-jalan Tuhan. Lepaskan juga setiap mereka yang sedang bergumul dengan keterikatan dosa-dosa. Biarlah Tuhan melepaskan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, persinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, ketakutan, yang terikat dengan obat tidur, obat-obat penenang. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Berkati siap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat.
Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Bahkan kami berdoa Bapa, menyerahkan setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan juga beri kekuatan, roh takut akan Tuhan, agar bangsa ini dibawa kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas Indonesia seperti dalam sorga. Tuhan sudah memilih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia di masa-masa politik ini. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Biarlah Indonesia damai, aman, tentram bersama dengan Tuhan. Berkati Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati dunia ini supaya orang-orang yang ada di dunia ini bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan hidup kami di hadapan Tuhan hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya saudara, saya juga mau memberi pengumuman, hati-hati, sekarang itu banyak sekali penipuan. Kalau ada yang meminta dana, proposal atas nama Debbie Basir atau Debbie Basir TV atau pelayanan kami tidak pernah meminta dana, bantuan ataupun memberi proposal apapun. Jadi saudara diblokir aja. Kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pelayanan saya, ya jangan sampai tertipu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.